بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء وجهه وقربه وثوابه ومرضاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah yang kedua kita niatkan khusus untuk almarhumah Fatimah Fadil Al-Amri dan untuk almarhum Muhammad bin Said Awad Matra, annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa an yu'ida alaina min barakatihim wa nafahatihim wa ulumihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam muqaddimah tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Malam ini kita akan membahas tentang masadir, sumber atau referensi. Referensi yang bisa dijadikan sebagai pijakan atau sumber terpercaya dari mana adanya Sirah Nabawiyah. Jadi tidak sembarang sejarah ini diceritakan, tetapi juga ada sumber-sumber yang harus dipastikan. Ada sekitar 7 sumber atau 8. Ada 8 sumber yang dimana para ulama menyepakati itu adalah sumber resmi atau yang terpercaya, al-masduq, yang terpercaya untuk dijadikan referensi dalam pengambilan sejarah Rasulullah SAW. Yang pertama, ahammu masadiris sirah an-nabawiyah, yang pertama yaitu Al-Qur'anul Karim. Di sini dikatakan wa huwa asdaqul masadiri wa asahhuha. Al-Qur'an ini adalah sumber yang paling benar dan yang paling sahih. Karena tidak ada lagi sumber selain Al-Qur'an yang diperdebatkan kebenarannya. Segala bentuk kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, karena Qur'an itu sepertiganya berkisah tentang kisah-kisah terdahulu. Bahkan termasuk di antaranya kisahnya Rasulullah SAW. Di antara kisah-kisah yang pernah dikisahkan di dalam Al-Quran dan itu ada di masa Rasulullah adalah kisah Perang Badar. Kemudian kisah perjalanan Rasulullah ketika sebelum berangkat hijrah menuju Madinah. Idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu ketika Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berada di dalam Gua Thur. Gua Thur kalau kita pergi haji, pergi umroh kan kadang ada city tour. Pergi ke Gua Thur meskipun enggak ke atas tapi dari bawah. Gua Thur itu jarak tempuhnya lebih tinggi daripada Gua Nur, Jabal Nur atau Gua Hira. Gua Hira itu terletak di Jabal Nur. Jabal Nur mungkin tidak begitu tinggi, mungkin sekitar 20-30 menit bisa sampai. Tapi kalau Jabal Thur, tempat Rasulullah bersembunyi itu jarak tempuhnya hampir sekitar 40-50 menit.
dan lebih terjal daripada Gua Hira. Itu termasuk kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan kisah-kisah Rasulullah bersama para istrinya pun ada salah satu di antara surat yang mengangkat tentang kisah kekeluargaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Itu adalah kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara kisahnya beliau diangkat di dalam Al-Qur'an. Bahkan kisah interaksi beliau dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umi Maktum itu pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah surat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surat apa itu? Kalau enggak salah. Abdullah ibnu Maktum, an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu abasa wa tawalla. Surat Abasa. Bahkan penamaannya pun sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti nama suratnya masih surat Abasa. Abasa itu fi'il madhi, kata kerja yang artinya apa? Mukanya muram. Maksudnya siapa? Rasulullah. Coba Pak, ini salah satu di antara faktor terbesar kenapa Al-Quran itu bisa menjadi referensi terjujur, terkuat dalam sejarah kehidupan Rasulullah adalah bahwasanya Rasulullah aja tidak merevisi. Tidak seperti yang ditudingkan oleh orang-orang Syiah yang mengatakan sebagian Al-Quran itu ada yang ditahrif, ada yang dirubah. Mereka menuduh seperti itu. Padahal tidak. Bahkan di akhir zaman ini ada yang menuduh seperti itu, ada yang mengatakan Al-Quran itu tidak relevan, Al-Quran itu tidak sesuai. Kalau seandainya Al-Quran itu tidak relevan, dari awal Rasulullah sudah membuang surat Abasa wa tawalla. Kalau kita nih misalnya, kita menjabat, nih Pak Anies, contoh Pak Anies nih. Pak Anies kan katanya selesai bulan Oktober. Kira-kira yang mau didengar atau ditinggalkan oleh Pak Anies itu yang bagus-bagus saja apa yang enggak? Apa yang jelek-jelek? Pasti yang bagus. Bahkan beliau mungkin dari sekarang sudah mengevaluasi tim beliau. Ayo apa nih, jangan sampai kita ninggalin cerita jelek tentang Jakarta. Saya nggak mau kepemimpinan saya itu meninggalkan cerita buruk. Pasti bekerja keras. Rasulullah pernah punya sikap yang ternyata tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sikap beliau ini tidak diapresiasi oleh langit dengan baik. Ketika Abdullah ibnu Umi Maktum datang kepada Rasulullah dan di saat Rasulullah sedang bernegosiasi, Rasulullah sedang mencoba untuk mendekati para pembesar Quraisy saat itu. Pembesar nih. Kita lagi serius-serius ngadepin pejabat, ada merbot datang. Merbotnya bukan merbot masjid, merbot musola nih. Cuma nanya doang, Ustaz, ini jadi beli ciduk. Gitu doang tuh. Orang lagi ngurusin urusan besar, pengurus masjid, merbot musola datang, Ustaz nih jadi beli ciduk. Nanya hal yang mungkin gak terlalu penting. Mungkin bisa aja ntar ditanya mungkin sore, siangan dikit gitu, selesai acara. Ini Rasulullah sedang menghadapi pembesar, kemudian datanglah seorang Abdullah ibnu Umi Maktum. Di saat yang menurut Rasulullah kurang tepat. Akhirnya Rasulullah mukanya sedikit masam. Mukanya sedikit kagak enak. Ketika siapa? Abdullah ibnu Umi Maktum ini mendekat. Kenapa Abdullah ibnu Umi Maktum ini seakan-akan gak tepat? Ternyata beliau ini adalah seorang yang tidak bisa melihat alias tunanetra. Gak bisa ngelihat. Jadi gak tahu Rasulullah ini lagi sama siapa gitu. Kata Abdullah ibnu Umi Maktum, kalaupun saya tahu Rasulullah saat itu bersama orang-orang besar, saya tidak akan datang. Saking saya tidak mau mengganggu Rasulullah. Tetapi karena orang kurang melihat, maka Rasulullah tidak ketahuan sedang bersama siapa. Tetapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kata Allah, bisa jadi urusannya Abdullah ibnu Umi Maktum ini lebih penting daripada sekedar
nongkrong sama pejabat. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkara fatanfa'ahu dzikra. Kalau seandainya Rasulullah nggak pengen ceritanya itu dieksploitasi, bahkan dipertahankan sampai akhir zaman, mungkin Rasulullah bilang begini sama pencatat wahyu, yang ini kagak usah dicatat nih. Kenapa? Ini tentang saya yang kagak enak-enaknya jangan dicatat. Tapi kan enggak. Tapi Rasulullah dengan begitu jujurnya mengatakan itu adalah teguran bagi saya. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ternyata setelah itu Rasulullah SAW tidak pernah bertemu dengan Abdullah ibnu Umi Maktum kecuali beliau menghormati. Bahkan dalam riwayat beliau itu kalau ngelihat dalam satu majelis Abdullah ibnu Umi Maktum datang, kemudian beliau duduk jauh, dipanggil ke depan dan beliau gelarkan burdahnya, sorbannya itu, Rasulullah punya sorban, digelarkan. Apa kata Rasulullah SAW? Marhaban biman atabani bihir rahman. Selamat datang dengan orang yang pernah menyebabkan saya ditegur sama langit. Tuh Pak, kalau kita bawahan kritik, wah mutasi besoknya. Lurah dikritik nih, mutasi itu orang. Coba PPSU doang. PPSU, rumah di Tebet, kerja di Tebet, dimutasi kemana? Sono, bayaran lama. Waduh kasihan banget. Dikasih jam 5 subuh nih. Berangkat dari rumah jam berapa itu? Cuma gara-gara ngeritik lurah. Katakan kalau lurah gitu Pak. Kita bisa nggak gitu? Dikritik sama orang, besoknya tuh orang yang ngeritik kita disambut, suruh duduk paling depan. Masya Allah, terima kasih Bang ya, gara-gara abang saya ketahuan selingkuh. Waduh, bini saya jadi semakin cinta sama saya Bang, ngingetin saya jangan selingkuh, bisa gak gitu? Yang ada apa? Abis tuh orang. Oh gara-gara lu nih gue ketahuan selingkuh. Lapor-lapor bini saya lagi, aduh kagak bener ente jadi temen. Padahal tuh temen bener banget. Ngingetin supaya rumah tangganya kagak hancur. Betul gak Pak? Nah ini adalah salah satu di antara kisah yang ada di dalam Al-Quran berbicara tentang kehidupan Rasulullah SAW, dikatakan asdaqul masadir wa asahuha li'annahu minal alimil khabir, karena itu datangnya dari Allah yang maha tahu dan maha pemberitahu. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala langsung masuk ke dalam relung rumah tangganya Rasulullah SAW sampai dinasihati, ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa. Begitu ya? Ini taqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun. Dinasihatin, istri-istri Rasul, kalian ini bukan istri biasa, bukan seperti perempuan lainnya. Ini pesan yang bisa kita ambil sampai akhir zaman, istri ustadz, istri kiai, istri habib, istri ulama, jangan sembarangan. Suami anti ini ulama, suami anti ini guru, suami anti ini ustadz. Jangan lama-lama kalau beli sayur di ujung gang. Ngobrolnya 1 jam, beli sayurnya cuma 10 menit, ikut ngunjing, ikut gibah. Akhirnya jadi dalil. Satu RT bilang, kagak apa-apa, kemarin istri ustadz juga nimbrung. Mending nih istri ustadznya nimbrung juga di pos kamling. Ustadznya ikut main gaple juga, waduh repot juga. Ustadznya ikut main catur. Akhirnya sering dijadikan masalah. Kenapa? Karena rumah tangga Rasulullah ini adalah rumah tangga wa yutahhirakum tathhira ahlu baitit tahirin, yang suci, dijaga, jangan sampai ada orang yang hatinya kotor, itu akan merusak. Begitu juga pelajaran bagi para istri-istri dai, istri-istri kiai, istri-istri ulama. Kalau istri-istri yang lain arisannya di mall, istri-istri ustadz jangan ikut-ikutan arisan di mall. Istri ustadz eksis di sosmed, Masya Allah, ikut goyang TikTok. Ini misalnya, akhirnya sering disalahartikan oleh masyarakat. Masyarakat kehilangan figur ketika sudah melihat rumah tangga panutannya sudah tidak sesuai dengan harapan. Begitu juga Rasulullah SAW. Makanya Al-Quran itu sepertiganya berbicara tentang kisah, dan salah satu di antara unsur kisahnya itu adalah kisah tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bahkan para keluarganya. Rasulullah ketika di perang Badar, Rasulullah ketika di perang Uhud, Rasulullah ketika di dalam perang Hunain. Idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Kan gitu ya. Dulu perang Hunain kan para kaum muslimin jumlahnya lebih banyak, lebih pede.
ternyata jumlahnya banyak, akhirnya menuai kekalahan. Giliran jumlahnya sedikit justru menang. Ini teguran, dan itu semua tidak ditutup-tutupi, bahkan tidak dihilangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nususuhu thabitatun bitawaturil qat'i. Selain itu Al-Qur'an datangnya turunnya dari Allah yang Maha Tahu, Maha Alim, Maha Khabir. Yang kedua itu Al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir. Ihalatul kazib, tidak mungkin ada terjadi peristiwa kebohongan. Gak mungkin ada bohong. Karena diriwayatkan lebih daripada 10 orang. Wan nasul Qur'ani indama yatahaddatsu 'anil haditsati wal waqi'ati tarikhiyah fa innahu yu'ti suratal waqi'iyyata 'anil hadathi kama annahu yushiru ila dhilalil haditsati wa bawa'ithiha. Al-Quran itu ketika berbicara tentang satu peristiwa sejarah di masa Rasulullah, Al-Quran itu menggambarkan kisahnya nyata, real. Kisahnya nyata, seperti perang Ahzab, ya kan? Ketika itu kaum muslimin udah ditimpa rasa takut, ciut. Waduh, ini udah habis deh kita, habis kalau bahasa kita begitu. Habis udah kita habis deh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak lain. Allah berikan ilham kepada nabinya, mereka kemudian perang. Dalam peristiwa Khandaq juga sama. Ini semua adalah kisah yang kemudian kalau kita dalami Al-Quran, kita diantaranya akan menemukan kisah-kisah. Selain kisah Rasulullah SAW, kita juga menemukan kisah Al-Umam Al-Ghabirah, tentang umat-umat terdahulu. Kisah Nabi Yunus, kisah Ashabul Kahfi, ya kan? Kisah siapa lagi? Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Khidir, itu banyak Pak. Dan itu tidak mungkin tidak mengandung hikmah, apalagi kisahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, sumber yang kedua setelah Al-Quran yaitu Kutubus Sunnah An-Nabawiyah wa Syuruhuha. Kitab-kitab hadis dan seluruh syarahnya. Syarahnya ini kalau di kalangan ulama, mungkin di kalangan thalabatul ilmi, kita juga harus paham. Tidak semua kitab hadis itu bisa kita baca begitu saja. Ada orang yang mengkaji kitab Sahih Bukhari. Kalau untuk sekedar membaca saja itu silahkan. Tetapi kalau ada yang orang kerjaannya baca Sahih Bukhari, terkadang lupa harus membaca syarahnya. Kadang seakan-akan ada dua hadis yang bertentangan. Itu kuncinya adalah ketika kita membaca syarahnya. Satu, penjelasan hadis. Yang kedua, yaitu dengan membaca di hadapan seorang guru ataupun ulama. Ya makanya penting Pak. Ngaji kayak begini ini pentingnya luar biasa. Di hari lain kita ngaji hadis, di hari lain kita mengaji tafsir. Kalau tafsir dengan siapa? Ustadz Fauzi Bahresh, Masya Allah. Beliau dari jauh-jauh dari Kebagusan, Jagakarsa. Ada hadis dengan Dr. Said Kutub, Masya Allah, dari Bangka. Itu luar biasa. Ada lagi, Tazkiyatun Nafs. Belum. Itu kan banyak Pak. Kalau kita duduk sama guru kita baca, apalagi kalau megang kitabnya, Masya Allah. Seakan-akan kita mendapatkan bimbingan dari sumber yang terpercaya. Itu pentingnya. Ketika kita membaca kitab hadis, misalnya Sahih Bukhari, itu enggak semua ujuk-ujuk ada kitab yang menerjemahkan atau menjelaskan Sahih Bukhari, itu sama levelnya. Misalnya kita baca, ada sebuah buku, saya lupa di karangan, Syekh Ahmad Al-Umari, namanya Syekh Ahmad Al-Umari kalau nggak salah, orangnya masih hidup di Saudi. Itu beliau punya buku tipis gini nih, itu tentang Tabaqatul Kutub, Tabaqat Kutubus Salaf wal Khalaf kalau nggak salah. Apa Tabaqat itu bahasa Indonesia? Tingkatan kitab-kitab salaf dan khalaf. Misalnya beliau mentasnif, kitabnya bagus tuh, berwarna, cukup bagus. Misalnya beliau memulai dari tafsir. Tafsir ini yang muktabar siapa dulu? Dari yang pertama Tobari, Qurtubi, kemudian Ibnu Katsir dan sebagainya. Beliau mentasnif seperti itu tujuannya apa? Agar kita jangan salah memulai dari kajian tafsir. Misalnya kalau kita membaca
ketika tafsir ini diambil dinukil dari tafsir Ibnu Katsir, ternyata tafsir At-Tabari menukil perkataan lain. Ini menjadi perbandingan. Dalam hadis Sahih Bukhari, beliau meletakkan syarah yang terbaik dari Sahih Bukhari itu adalah syarahnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Fathul Bari. Di bawahnya Fathul Bari baru ada kitab namanya Irsyadus Sari, syarahnya Sahih Bukhari, tetapi beliau mentasdif. Hal ini apa tujuannya? Bukan semau-maunya beliau naruh begitu. Tulisan begini, ini kedua, ini yang ketiga. Enggak. Tetapi ini menurut pandangan para ulama, ada syarah-syarah yang sangat mendekati pemahaman hadis ini. Sehingga kalau kita baca, insya Allah kita akan lebih mendekati kebenaran dari penjelasan hadisnya Rasulullah SAW. Kitab hadis ini saya dulu diajarkan oleh guru saya. Untuk urutannya ada singkatan, Pak. Silakan kalau mau dipraktekkan. Yang pertama Sahih Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Kemudian yang ketiga Sunan Abi Daud. Kalau yang pertama Sahih, yang kedua Sahih, yang ketiga Sunan Abi Daud. Yang keempat Sunan At-Tirmidzi. Yang kelima Sunan An-Nasa'i. Yang keenam Sunan Ibnu Majah. Yang ketujuh adalah Al-Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Nah, guru saya dulu waktu ngajarin disingkat Bumudatir nama mat. Disingkat, Pak. Itu caranya kita dulu mahasiswa ngapalin. Jadi kalau ada hadis yang diriwayatkan rawahul arba'ah, berarti Bumudatir. Bumudatir kita tulis Bumudatir. Jadi ngapal ini pakai otak Indonesia. Bumudatir berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Itu rawahu al-arba'ah. Kalau rawahu ashabus sunan berarti yang sahibus sunan aja, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ini silakan diadopsi nyebutnya Bumudatir nama. Itu berarti kutubus sittah. Kalau belakangnya Mamat berarti kutubus sab'ah. Termasuk diantaranya adalah Al-Musnad karyanya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Itu Pak ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kutubus sirah al-mukhtassah. Ada kitab-kitab sirah nabawiyah yang secara khusus itu ditulis memang mengangkat tentang kisah perjalanannya Rasulullah SAW. Dan ini baru dimulai penyusunan kitab yang berbicara tentang kehidupan Rasulullah itu di tahun ke-100 Hijriah. Jadi 120-an, 125 itu baru kemudian ada ulama yang mulai menyusun tentang kisah kehidupan Rasulullah SAW. Dan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, penyusunan buku sirah nabawiyah, kitab sirah nabawiyah itu beragam. Bahkan kalau sekarang gambarannya itu lebih kepada tematik misalnya. Kalau dulu kita mengenal misalnya ada namanya seorang ulama Al-Barzanji rahimahullah. Beliau menulis sejarah Rasulullah SAW itu dengan syair, Pak. Betul nggak? Dengan syair. Atirillahumma qabrahul karim. Kan gitu terus panjang tuh, ada Al-Faslul Awal, Faslul Tsani. Itu jangan dikira gampang, susah. Menggabungkan antara keindahan syair dengan kecerdasan beliau merangkum cerita, dan itu dibuat secara baik sekali, dan ketika dibaca itu indah. Makanya kalau orang yang baca Al-Barzanji, Simtud Duror, Ad-Diyaul Lami, itu kalau diperdalam Pak, tahu artinya bisa nangis. Makanya kalau lagi ada maulid, baca Simtud Duror, baca Al-Barzanji, ada apa namanya itu? Hadrohnya. Jangan goyang-goyang hadrohnya. Ini kadang kan kita kan lagi maulid ada hadrohnya, goyang, enak juga nih hadrohnya. Akhirnya yang dikenang habis maulid apa? Tim hadrohnya cakep itu, tim hadrohnya. Tim hadrohnya bagus. Ya kan, yang baca suaranya enak. Bener juga. Tetapi kadang masyarakat itu lupa. Saya seneng banget kalau ada masjid yang sampai ngadain pengajian Al-Barzanji. Bukan hanya dibaca, tetapi juga dikupas makna dan artinya. Itu luar biasa Pak. Akhirnya apa? Setelah itu para jamaah ketika ada pembacaan maulid Al-Barzanji, maulid Simtud Duror, Ad-Diyaul Lami,
Basaudan dan sebagainya. Itu orang membacanya sambil merem-merem, ingat artinya, ya Allah. Itu nangis-nangis orang kalau tahu artinya tentang maulid-maulid tersebut. Dan sekarang itu banyak kitab-kitab yang sudah menjelaskan atau mensyarah hadis-hadis buku-buku tentang Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Imam Al-Barzanji dan lain sebagainya. Kitab yang paling tua nih. Kitab yang paling tua. Yang paling tua yang pernah menyusun tentang Sirah Nabawiyah itu sebenarnya pernah dari kalangan sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib itu pernah, cuma ya nggak komplit. Hanya beberapa chapternya aja lah, bagian kehidupan Rasulullah. Secara perlahan ditulis gitu. Tapi tidak begitu lengkap. Kemudian diikuti juga oleh sahabat yang sangat terkenal, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Beliau pernah menulis. Bahkan beliau ini meskipun menonjol di dalam bidang tafsir atau hal tafsir, itu ada satu kitab yang namanya Tanwirul Miqbas. Tanwirul Miqbas fi tafsiri Ibnu Abbas. Itu meskipun bukan beliau yang menyusun, tetapi dikumpulkan oleh para ulama, jadilah lengkap beberapa susunan tafsir yang pernah disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas. Kemudian pada tahun 105, pada tahun 105 Hijriah itu ada seorang dari kalangan tabi'in yang bernama Aban bin Uthman bin Affan. Tidak lain adalah siapa? Keturunan dari Uthman bin Affan. Beliau menulis sama juga. Dan kemudian yang terkenal juga adalah Urwah bin Az-Zubair. Tidak lain adalah anak dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Beliau pernah menulis tentang beberapa kisah perjalanan hidup Rasulullah dan lebih banyak didominasi dalam kisah peperangannya Rasulullah SAW. Tetapi selebih daripada itu ada sekitar 8 kitab. Ada 8 kitab yang dianggap sebagai kutub mu'tabar. Kutub mu'tabarah, al-kutubul mu'tabarah, kitab-kitab yang bisa dijadikan sandaran. Yang pertama adalah Al-Imam Az-Zuhri. Beliau pernah menyusun kitab Sirah Nabawiyah yang disebut dengan As-Sirah An-Nabawiyah lil Imam Az-Zuhri. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah. Yang kedua, itu pernah ditulis oleh seorang ulama yang bernama Musa bin Aqabah. Ada yang mengatakan Musa bin Uqbah. Beliau pernah menulis kitab tetapi berbicara tentang Al-Maghazi, tentang kisah-kisah peperangannya Rasulullah saja. Beliau menyusun itu. Dari mulai perang, kan kita tahunya perang pertama ditanya, perang pertama apaan? Badar. Padahal sebelum perang Badar itu ada kisah perang-perang kecil yang kemudian pada akhirnya terjadilah perang yang disebut dengan perang Badar. Akhirnya perang tersebut disebut dengan perang Al-Badar Al-Kubra. Kenapa? Karena itu perang besar yang terjadi pertama kali dalam sejarah Islam. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Muhammad bin Ishaq, yang sering disebut dalam kitabnya Tafsir Ibnu Ishaq. Tafsir Ibnu Ishaq. Ini bisa dikatakan kitab yang paling klasik dan sampai sekarang masih banyak ditemukan kitabnya, masih dicetak. Beliau tidak hanya berbicara tentang maghazi, tentang peperangan, tetapi beliau juga mulai berbicara dan banyak berbicara tentang kehidupan Rasulullah SAW dari mulai kelahiran beliau, masa kecilnya, kemudian masa remaja sampai beliau menjadi seorang nabi dan kemudian sampai akhir wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat yaitu Al-Imam Muhammad Al-Waqidi. Ini jarang dikenal namanya tetapi orang sering menyebutnya Al-Imam Al-Waqidi. Al-Imam Al-Waqidi ini sangat terkenal karena beliau sempat lama menjadi maraji', menjadi referensi ulama-ulama Hijaz, Al-Imam Al-Waqidi. Beliau tetapi sangat disayangkan, meskipun kitabnya itu sebanyak 3 jilid, beliau hanya berbicara tentang Al-Maghazi, hanya peperangan saja. Kemudian yang kelima yaitu Al-Imam Muhammad bin Sa'ad Az-Zuhri. Berbeda dengan yang pertama. Ini Muhammad bin Sa'ad Az-Zuhri, beliau punya kitab namanya At-Tabaqatul Kubra.
Meskipun ada sebagian ulama yang memasukkan nama kitab beliau ini bukan kitab sirah, tetapi kitab hadis. Tetapi bagi mereka yang menjadikan beliau ini adalah kitabnya kitab sirah, karena di antaranya hadis-hadis itu mengumpulkan tentang kisah perjalanan Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Kemudian yang keenam yaitu Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau punya kitab namanya Ad-Durar fi Ikhtisaril Maghazi Wassiyar. Ini beliau menulis khusus, tetapi yang disayangkan beliau menulisnya secara singkat, secara simpel. Karena memang Al-Qurtubi ini beliau banyak taklifat, karangan-karangan beliau itu dalam tafsir. Jadi dalam sirah ini beliau bisa dikatakan cukup meringkas, mujaz. Kemudian yang ketujuh yaitu Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau pernah kitab namanya Jawami'us Sirah. Jawami'us Sirah. Kitabnya tidak terlalu besar, tetapi cukup detail dalam berbicara tentang masalah sirah nabawiyah. Dan yang terakhir, ini barangkali kitab yang cukup masih terlalu, ya nggak jauh-jauh lah dari kita, itu tahun 750-an. Itu ada satu ulama yang kita sering kenal dalam tulisan-tulisannya, itu adalah Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau pernah menulis, ada satu kitab namanya Zadul Ma'ad, yang dimana Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Itu sangat cakep sekali. Sebagian masyarakat barangkali tidak menemukan nama Al-Imam At-Tirmidzi. Kenapa? Tadi saya katakan lagi, sebagian ulama mengatakan Al-Imam At-Tirmidzi ketika menerjemahkan Rasulullah SAW dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, itu tidak dikategorikan sebagai kitab sirah, tetapi beliau dimasukkan dalam kategori kitab hadis. Kemudian referensi yang keempat yaitu Kutubud Dalail wa Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah ini nih. Ini diantaranya yang memasukkan di sini adalah Al-Imam siapa tadi? At-Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kemudian yang kelima yaitu buku-buku biografi, Kutub Tarajumus Sahabah. Kutub Tarajumus Sahabah. Buku yang berbicara tentang khusus biografi sahabat. Buku kitab yang berbicara tentang biografi sahabat. Dan ini kitabnya banyak, yang luar biasa, Pak. Salah satu di antaranya, yang pertama yaitu Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, Ibnu Abdil Bar. Ini ulama yang melalang buana. Dulu beliau pernah mengarang ada sekitar 4 atau 5 jilid nih. Itu beliau menulis tentang biografi sahabat. Karena kalau kita lihat, kita kan kenal sahabat itu aja, Pak. Ya bukan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Coba kalau sekarang saya tanya, ada nggak yang bisa nyebutin 20 nama sahabat? 20. Kalau ada yang bisa nyebutin, saya isi gopaynya cepet. 100.000 saya isiin gopaynya. 20, tapi jangan lihat Google dulu nih, 20 nama sahabat. Coba. 10 aja susah kadang-kadang. Yang tahunya kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa lagi, Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha juga banyak. Nama Tolha itu bukan satu. Yang namanya Utsman juga bukan satu. Nah, kitab-kitab ini menjelaskan semua nama sahabat. Jadi ketika nama sahabat ada yang mengatakan Abdullah, ada 4 Abdullah, yang dikenal itu cuma 4. Dan bahkan para ulama hadis menyebutnya Al-Abadilatul Arba'ah. Al-Abadilatul Arba'ah. 4 sahabat yang namanya Abdullah. Itu disingkat. Jadi kalau ulama hadis menyebut Rawahu Al-Abadilatul Arba'ah, 4 Abdullah. Abdullah itu mungkin di kalangan sahabat mungkin jumlahnya bisa ratusan, mungkin ribuan, kita nggak tahu. Tetapi ketika ulama hadis menyebutkan Al-Abadilatul Arba'ah, 4 Abdullah, nah ini berarti cuma ada 4 sahabat. Kira-kira siapa nih? Ada yang tahu nggak? Tapi nggak ngisiin gopay. Ya, siapa? Yang pertama, ini sahabat 4-4-nya satu lettingan nih. Makanya disebutin. Yang pertama Abdullah ibnu, tua, belum masuk, nggak masuk, udah tua beliau. Ini yang 4 letting anak muda nih. Yang pertama Abdullah ibnu Abbas. Yang kedua Abdullah ibnu Umar. Yang ketiga Abdullah, Abdullah, siapa? Abdullah bin Zubair al-Awwam. Terus satu lagi, siapa? Abdullah bin Suhail. Enggak masuk. Ada 4. Ayo, siapa nih? Ini PR nih. Ntar pulang ke rumah coba dibuka Google-nya.
Ini 4 sahabat masyhur di kalangan ilmu hadis dikatakan al-abadilatul arba'ah. Saya nggak jawabkan sekarang. Kenapa? Karena beliau ini hidup sezaman. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, itu seumuran. Di remaja nih, ketika Rasulullah meninggal, beliau tuh masih usia masih muda. Yang kemudian mereka dijadikan referensi dalam hukum. Makanya dalam penyebaran ilmu fikih, kalau kita baca sejarah tentang tarikh mazhab fikih dalam Islam, ada 4, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, dan kemudian mazhab Imam Ahmad bin, itu semua bukan karangan mereka berempat. Tetapi berempat ini merujuk, contoh ketika ada yang berbicara tentang hukum cadar. Hukum cadar itu menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Sementara menurut Imam Ahmad bin Hambal hukumnya sunnah. Prakteknya salah nggak sekarang? Kebalik prakteknya. Orang Indonesia yang mazhabnya Syafi'i nggak pernah pakai cadar. Pakai cadar pas makan Covid doang. Tapi ulama mazhab Hambali yang ada di Arab Saudi, mereka mayoritas ulama Hambali tetapi justru menekankan untuk menggunakan cadar. Alhamdulillah Pak, ulama kita bijaksana. Mungkin karena wajah orang Indonesia enggak sama kayak wajahnya perempuan-perempuan Saudi. Kalau perempuan Saudi nggak pakai cadar ngablak, bahaya juga. Betul nggak? Nah ini salah satu pengambilannya ternyata merujuk. Oh kalau pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan wajib, ini mengambil pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas. Kemudian kalau yang mengatakan tidak wajib, ini mengambil pendapat dari Ibnu Umar. Oh ini berarti kaulnya kaul sahabi. Cuma diolah oleh para ulama-ulama a'immatul madhab. Kemudian yang kedua, ini ada kitab lagi yang cukup tebal nih. Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Kemudian ada lagi yang cukup besar, itu kalau nggak salah ada 24 halaman, itu lebih fenomenal lagi. Yang pernah dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi, nama kitabnya adalah Siyar A'lamun Nubala. Itu luar biasa Pak, dahsyat. Saya punya kisah sama nih kitab nih. Itu saya dapat itu kitab gratis. Waktu masih kuliah di Mekah, gratis Pak. Tis nggak keluar bangsa 1 real pun. Ini kalau kata orang Indonesia yang ngasih malaikat itu. Kalau kata Indonesia, yang gampang baperan kalau ada orang baik bilang, malaikat ini ngasih nasi bungkus. Dia tahu saya belum lapar. Bukan malaikat, itu orang bagi Jumat berkah. Lempengan Bapak lewat di depan gang, dikasih Pak. Ini saya, minggu itu dapat tugas. Disuruh untuk mentakhrij hadis. Karena saya nggak punya itu buku, tebelnya 24, jilid. Mahal Pak, kita kan mahasiswa, perantau. Punya uang segitu juga mikir-mikir mau beli. Mau nggak mau saya harus nongkrong di perpustakaan. Kadang sampai sore, kadang sampai malam. Udah mau tutup tuh perpustakaan, kita disuruh-suruh. Bahkan dulu teman saya orang Afrika kekunci di toilet perpustakaan. Udah pulang petugasnya, dia masih di toilet. Jam 8:04 baru keluar, udah gelap semuanya. Malah orang hitam juga lagi gelap. Satpam sampai kabur. Saya pas keluar dari tempat kuliah, mau menuju ke bis, di parkiran bis itu, di parkiran kendaraan, ada orang manggil-manggil saya. Ya bahasa kita nih, bahasa orang Tebet. Mas, ini mas. Gitu. Pakai bahasa Arab. Dari mana? Dari Indonesia. Kuliah apa di sini? Fakultas dakwah. Jurusannya? Jurusan dakwah. Tiba-tiba tuh orang ngeluarin kertas Pak. Bukan duit. Kertas. Kertas kosong. Sama pulpen. Dia kasih itu kertas kosong sama pulpen. Saya kira minta alamat saya di Indonesia. Saya udah gear aja minta tanda tangan gitu. Tulisin kitab yang ente belum punya dan ente mau beli. Tuh Pak, Masya Allah. Saya tulis, berapa banyak? 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Saya tulis aja 1 tuh. Siyar A'lamun Nubala. Taib. Besok jam yang sama, di tempat yang sama kita ketemu lagi. Beneran Pak, tuh orang kagak bohong. Besoknya saya paranin juga tuh. Saya datengin di tempat yang sama, di jam yang sama. Beneran Pak, dia nenteng kardus. Segede begini Pak. Beneran dibeli nih, saya bilang. Iya, terima kasih. Saya pegang juga tangannya ada Pak, bukan malaikat gitu maksudnya. Alhamdulillah, ini kan orang Indonesia kan baperan. Oh malaikat nih. Saya pegang tangannya, alhamdulillah. Syekh, ini beneran Syekh, beneran buat antum. Hadiah. Balas itu kan gratis. Balas katanya. Allahu Akbar, saya bilang jazakallah khair. Bilang udah, ente gak usah banyak cerita, aneh, dah hadiah dari aneh. Sampai sekarang saya kagak tahu namanya, saking girangnya saya lupa nanya Pak. Saya cuma doa sama Allah, ya Allah orang yang ngasih hadiah saya buku, mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah. Gitu aja Pak. Saya kagak tahu, sampai sekarang saya kagak tahu namanya. Subhanallah. Makanya itu kitab punya kenangan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pekan atau pertemuan yang akan datang, yaitu tentang kutubut tarikh, buku-buku sejarah.
Kemudian buku sejarah dua tanah suci, dan yang terakhir adalah tentang syair atau buku-buku sastra Arab, apa saja yang bisa kita jadikan referensi. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.